Halo Bang, dalam jangka panjang kondisi keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya, serta adanya pengetahuan yang sempurna baik dari pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak bebas. Nah, kalau gitu langsung kita analisis satu-satu aja ya pilihan jawabannya. Mulai dari yang pernyataan pertama, MR sama dengan MC. Nah, MR sama dengan MC ini merupakan syarat terjadinya laba maksimum. Nah, harus dijelaskan dulu nih. Kan yang diminta nih adalah kondisi keseimbangan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna pada jangka panjang. Jadi, pada pasar persaingan sempurna, kalau di jangka pendek itu bisa mendapatkan laba supernormal, normal ataupun rugi. Tapi pada jangka panjang, pasar persaingan sempurna itu hanya mengalami zero economic profit atau laba normal yang ada di kurva yang ini nih, laba normal. Di mana TR total revenue sama dengan TC atau total cost. Jadi pemasukan totalnya sama dengan biaya totalnya. Nah, berarti karena pada jangka panjang pasar persaingan sempurna hanya bisa mencapai laba normal, berarti syarat laba maksimum yaitu MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost itu tidak dapat dicapai. Jadi pilihan jawaban yang satu ini salah. Nah, sebetulnya kalau misalnya yang satu ini salah, yang tiga ini juga udah otomatis salah. Cara tahunya dari mana? Kalau misalnya dilihat nih dari kurva laba normal dari si pasar persaingan sempurna, harga pada pasar persaingan sempurna itu bentuknya garis horizontal nih. Yang ini. Kalau mau cepet ngafalnya, rumusnya itu Dewi Persik Artis Marawis. D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, kalau di sini diketahui kalau P sama dengan MC, sedangkan tadi MC sama MR itu sudah tidak sama dengan, berarti P juga tidak sama dengan MC karena P itu sama dengan MR ya kan, di sini nih P sama dengan MR tuh. Jadi pernyataan ketiga ini juga salah. Nah, kalau yang kedua, terjadi entry dan exit hingga perusahaan mengalami laba normal. Nah, kalau di persaingan pasar persaingan sempurna, karena salah satu cirinya adalah entry dan exit yang mudah atau masuk keluar dari pasar itu mudah. Yang tadinya pada jangka pendek itu perusahaan dapat mencapai laba supernormal atau rugi, dalam jangka panjang akan banyak perusahaan yang masuk dan keluar dari pasar. Suatu perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna akan memperoleh keuntungan yang lebih karena adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Maka keuntungan yang lebih itu akan menarik minat perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan menghasilkan barang yang sama. Nah, karena banyak perusahaan yang ikut bergabung, akhirnya permintaannya terbagi-bagi dong, berarti akan menurunkan harga. Akibatnya, penurunan harga ini akan menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan juga. Nah, pada akhirnya, pada jangka panjang, perusahaan-perusahaan ini hanya bisa mendapatkan laba normal karena pada jangka panjang akan terjadi banyak masuk dan keluar tadi, sehingga permintaan menurun dan yang tersisa hanyalah perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan. Jadi pernyataan yang kedua ini betul. Kalau misalnya agak sulit dipahami, bisa dimisalkan gini aja deh. Misalnya nih, ada seorang penjual toko mainan masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, terus mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena permintaan untuk mainan itu banyak gitu. Akhirnya pasti toko-toko lain jadi pengen beralih jadi jualan mainan juga dong, karena keuntungannya kelihatan nih banyak. Misalnya bisa sampai buat naik haji gitu. Pasti toko-toko lain juga pengen ikutan jualan mainan juga. Nah, setelah toko-toko lain ikut berjualan mainan juga, maka harganya akan turun karena supply-nya naik gitu. Dan karena harganya turun ini, akhirnya keuntungan yang didapatkan juga turun. Nah, karena kayak gitu berarti kalau misalnya perusahaannya akhirnya mendapatkan rugi, akhirnya mereka keluar lagi dari pasar tersebut. Dan akhirnya yang dapat bertahan di pasar persaingan sempurna itu hanyalah yang dapat bertahan gitu. Ada seleksi alamnya lah istilahnya. Jadi memang agar perusahaan dapat mengalami laba normal itu karena terjadi entry dan exit. Jadi yang kedua ini benar. Kemudian yang keempat, perusahaan memiliki sedikit kekuatan pasar. Nah, kalau misalnya di pasar persaingan sempurna itu penjual dan pembeli itu sebagai pengikut harga atau price taker. Jadi
Karena mekanisme pasar itu yang menentukan harga melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Jadi memang betul perusahaan itu memiliki sedikit sekali kekuatan pasar. Makanya dia itu bertindak sebagai price taker, bukan price maker. Jadi yang keempat ini juga benar. Nah, karena pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dan yang keempat, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah C. Tetap semangat dan sampai jumpa.